Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa melalui sapaan pagi edisi Selasa tanggal 12 April tahun 2022. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kita dalam sapaan pagi hari ini, dari awal, pertengahan, sampai selesai. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Sepanjang malam, Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat dan tidur kami. Dan pada pagi ini, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang segar bersama kekuatan baru dan kesehatan yang baik yang Tuhan berkati. Bapa, sebelum kami memulai dan mengangkat segala aktivitas dan kerja kami hari ini, kami rindu dituntun oleh firman kebenaran-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami ya Roh Kudus, agar firman kebenaran Tuhan boleh semakin meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9. Untuk nats renungan, saya ambil penekanan pada ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keselamatan yang besar. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan, kekuasaan, dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Firman yang meneguhkan. Batu kada me pamatoto. Penyampaian yang bersifat peringatan biasanya disampaikan dengan kata yang tegas, nada suara yang tinggi, dan ekspresi emosional. Hal itu disebabkan karena isi dari berita yang disampaikan sudah berulang kali. Dengan tekanan yang bernada keras dan emosional itu, sebenarnya yang mau dikatakan ialah bahwa berita itu harus diperhatikan dan direspon dengan baik. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai 9 bernada peringatan. Di sini ditegaskan dengan serius kepada para pembaca supaya tidak disesatkan dari kebenaran Injil. Kebenaran ini harus diterima karena berasal dari sumber yang layak dipercaya. Pertama,
diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Lalu diteruskan para murid dan pemberita Injil yang lain. Dan kebenaran Injil ini diteguhkan dengan tanda dan mujizat melalui pekerjaan Roh Kudus. Boleh kita baca pada ayat 1-5. Di dalam berita kebenaran tentang Injil ini, kelihatannya bertentangan. Karena demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya. Yesus yang adalah anak Allah diutus ke dalam dunia menjadi manusia hina dan rendah. Tetapi ia telah ditinggikan oleh Allah dan bahkan telah dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Kita baca pada ayat 6-9. Inilah kebenaran Injil yang meneguhkan hati kita. Yesus berkorban untuk memulihkan manusia merupakan sebuah kenyataan yang terjadi. Karena berita yang mulia inilah, maka pemberita Injil ini datang memperingatkan dengan keras agar diperhatikan dan dipegang teguh dalam hidup. Sebab jika tidak, maka konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu kebinasaan. Yesus hadir dengan kebenaran Injil agar kita tidak binasa. Apakah kebenaran Injil ini telah kita pegang teguh dan terus menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan? Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, hanya karena perkenan-Mu kami boleh menjumpai hari baru kehidupan, karunia pemberian-Mu. Terima kasih kami disambut firman-Mu yang telah disampaikan oleh Diaken Runiosa Tasik Tangkabah Medan. Engkau kiranya terus memberkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan dalam pelayanannya. Kami disapa firman-Mu yang mengatakan bahwa firman yang meneguhkan. Kiranya kami senantiasa diteguhkan oleh firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini, Apriliansi, Clara, Pirade, dan saudara-saudara kami yang bersama-sama dalam sapaan pagi pada saat ini yang tidak tersebutkan namanya yang bertambah usia. Tuhan terima kasih. Tuhan berkati dalam pertambahan usia. Demikian juga jika ada keluarga yang ulang tahun pernikahan hari ini, biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu senantiasa bagi keluarga mereka. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk mereka yang telah sembuh dari penyakit dan mengalami berbagai sukacita dalam hidup ini. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang masih dalam kondisi sakit. Terkhusus Tuhan, kami mendoakan Mama Retsa dalam segala penanganan medis yang dialaminya pada saat ini. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan dalam iman. Harapan kami Mama Retsa akan disembuhkan. Begitu juga dengan Opa Palimbong Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati dia. Kiranya tetap kuat dalam iman pengharapan kepadamu. Semua anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harap kepadamu, Engkau mempedulikan, Engkau memperhatikan, dan Engkau kuatkan mereka selalu. Begitu juga Tuhan dengan pergumulan-pergumulan lain dalam hidup ini. Tuhan menolong setiap anak-anak Tuhan menghadapi pergumulan. Dan dalam minggu-minggu Prapaskah kami sudah diajak untuk selalu merenungkan, menghayati kasih Tuhan yang begitu mendalam melalui penderitaan yang harus dialaminya agar kami yang berdosa diselamatkan. Karena itu Tuhan berkati juga persiapan HRG dalam memandu kami bersama menghayati dan memaknai peristiwa Paskah. Bapa di sorga, segala kehidupan anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah, orang dewasa, mereka yang usia produktif, lanjut usia, kasih-Mu tetap menyertai kami bersama-sama. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan, Engkau memberkati. Ini doa kami mengucap syukur kepadamu dan menyerahkan segala kehidupan kami hari ini di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku, jalani hidup ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.